Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza Putri dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya sebelumnya ingin minta maaf kepada Ibu karena saya tidak bisa menggunakan media PPT ataupun media papan tulis karena saya tidak bisa mengedit PPT dan tidak mempunyai papan tulis. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang berkarya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. A. Pengertian seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang dan dimensi lebar. Keluasan bidang datar dari panjang dan lebar itu oleh perupa digunakan untuk membuat lukisan, gambar, desain, dan karya-karya grafis yang hanya dapat diamati secara sempurna dari arah depan. Sedangkan untuk memberi kesan jauh dekat, besar kecil, atau panjang pendek dibuat dengan pertimbangan perspektif. Tujuan pencipta. B. Pencipta desain batik karya desain dua dimensi sebagai aktivitas perancang, reka, bentuk, letak, warna dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan benda tekstil yang indah dan fungsional. C. Proses kreatif. Proses pembuatan itu, untuk itu kita sebagai pendesain perlu mengikuti tahapan proses kreatif sebagai berikut. Tahap persiapan. 1. Tahap persiapan. 2. Tahap elaborasi. 3. Tahap iluminasi. 4. Tahap verifikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapnya. 1. Tahap persiapan. Sekarang mari kita membaca tentang awan dan desain batik sebagai sumber bentuk. Sekarang kita coba membuat sketsa pola bentuk sebagaimana aslinya. Kemudian tanyakan apakah ide dasar bentuk desain ini menggunakan bahan dan peralatan apa, bagaimanakah teknik penggambaran bentuk atau teknik pewarnaannya. Atas dasar itu, kembangkan imajinasi kita untuk menafsirkan apa gerangan makna batik ini. Selanjutnya kita coba bereksperimen mereka-reka motif batik baru dengan jalan memodifikasi, memindahkan, membalik, memiringkan, mengubah ukuran, memutar, menghapus, menggabung, memecah, mendistorsi motif tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan desain yang lebih estetis dan fungsional. Jadi, hendaknya jangan sampai desain batik yang kita buat lebih jelek daripada desain motif aslinya. Lebih estetik berarti lebih menonjolkan kadar seninya. Lebih estetis artinya lebih indah dari motif yang telah ada. Sedangkan lebih fungsional berarti motif atau corak dalam pemanfaatannya di tengah masyarakat lebih terkonsep. Motif itu diciptakan untuk pakaian formal, pakaian santai, pakaian malam, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada gambar awan yang menunjukkan fenomena alam dalam kondisi alamiahnya. Jadi ini sebagai contohnya, dan salah satu motif yang menjadi ciri khas kota Cirebon adalah motif batik Mega Mendung. Wujudnya berupa modifikasi bentuk awan yang berkesinambungan dengan gradasi warna dari biru gelap dan biru cerah. Ini contohnya seperti ini, bisa dilihat ya. Jadi tahap kedua, tahap elaborasi. Tahap elaborasi adalah tahap ketika kita menghadapi situasi yang sulit, yaitu mengomunikasikan dan mentransformasikan pengalaman yang implisit ke dalam bentuk yang eksplisit. Dengan demikian, diperlukan keterampilan ekstra untuk memvisualisasikan unsur-unsur subjektif gagasan desain menjadi bentuk objektif. Karena desain yang diciptakan selanjutnya, berdasarkan sketsa awal tahap persiapan, kita kembangkan dengan membuat sketsa-sketsa alternatif sebagai karya eksplorasi minimal 3 karya sketsa.
3. Tahap iluminasi. Tahap iluminasi adalah tahap ketika kita menemukan inspirasi baru dari aktivitas kedua tahap sebelumnya. Ini adalah hasil perpaduan antara kekuatan intelektual, intuisi, dan kepekaan batin dalam mewujudkan desain batik baru dan inovatif. Proses kreasi memodifikasi ini datang bagaikan cahaya yang tiba-tiba sering disebut ilham, yang memberikan pencerahan, pemahaman, atau pengertian atas desain batik yang diciptakan. Kemudian, pilihlah salah satu sketsa yang terbaik. Kerjakan di atas kertas gambar menggunakan pensil sketsa dan cat air atau akrilik. Kamu juga dapat menggunakan bahan lain yang tersedia di lingkungan belajar atau lingkungan tempat tinggalmu. Jadi, contohnya adalah motif bunga teratai. Contoh desain tekstil hasil modifikasi yang kreatif dengan menstilasi bentuk. Ini contohnya. Contoh dari motif bunga teratai, contoh hasil modifikasi yang kreatif. Kelihatan ya? Tahap keempat yaitu tahap verifikasi, yakni pengujian proses penjabaran ide desain menjadi karya desain secara terperinci. Kita bekerja berdasarkan rujukan-rujukan pendapat pakar, petikan-petikan, teks dari para ahli yang kita baca, atau referensi motif batik yang kita keliping dan amati. Perhatikan desain batik hasil modifikasi pada gambar 4142 dan 43. Pada buku ini, semua aktivitas ini adalah pengalaman kreatif yang mengasihkan dan mengesankan. Jelasnya, kita menguji dan meninjau kembali apakah pencipta desain dan modifikasi motif tertentu itu atau motif lain yang kita pilih sangat memuaskan atau kurang memuaskan. Inilah kriteria menunjukkan apakah kita berhasil atau kurang berhasil sebagai pendesain yang handal. Jadi itu sekian dari saya tentang penjelasan karya seni berupa 2 dimensi dengan modifikasi objek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.